Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, perlawanan terhadap sikap partai tak hanya dilakukan para politisi saat ini, namun salah seorang pendiri Partai Keadilan telah melakukannya pasca pemecatannya sebagai anggota tahun 2009 lalu. Tak hanya menempuh jalur hukum, ia juga menulis buku mengkritisi PKS. Telah hadir Yusuf Supendi di studio Mata Najwa. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau yang lain melawan arus, tapi kalau Anda tampaknya sudah lebih dari itu karena sudah perang terbuka. Jadi pasca dipecat 2009, Anda mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan petinggi partai ke KPK, melaporkan ke KPU, banyak hal Anda tempuh. Sesungguhnya niatan Anda apa, Pak Yusuf? Jadi begini, saya merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan. Partai Keadilan ini di antara tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Namun telah terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan ini merupakan sumber dari segala kehancuran. Oleh karena itu saya tidak bisa berdiam diri. Persisnya, spesifiknya, bentuk keadilan yang Anda harapkan dari partai yang dulu Anda dirikan ini apa? Karena banyak terjadi ketidakadilan di dalam partai itu sendiri. Sebagai contoh, seorang kader, dia mengkritisi salah seorang pimpinan, kemudian dia dipecat. Tetapi kan ada kader, dia telah merusak citra partai, diantaranya nonton film porno di paripurna, kan tidak dipecat. Ini wujud ketidakadilan. Dan sangat banyak hal-hal yang semacam itu. Dan ini kerap kali Anda utarakan di forum internal sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk go public, begitu? 6 tahun. Saya bersabar 6 tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung, saya punya buku putih, itu kurang lebih ada 1.500 halaman. Yang isinya? Itu belum diterbitkan. Apa itu isinya? Bentuk-bentuk ketidakadilan versi Anda? Kritis, mengkritisi tentang ketidakadilan itu. Oke. Apa yang Anda mau, Pak Yusuf? Dengan berbagai gerakan ini, upaya mengkritisi, mengajukan gugatan, dan sebagainya. Tujuan akhirnya untuk Anda itu apa? Saya tujuan akhirnya adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kezaliman dan keadilan itu adalah sumber kepada kehancuran. Kemudian kalau itu terbukti, berarti keyakinan saya akan lebih akurat, lebih kuat kepada Al-Quran dan juga hadis. Secara keuntungan pribadi tidak ada. Oke. Ketika Anda kemudian memutuskan untuk menggugat ketidakadilan yang Anda sebutkan, dari kacamata partai yang memecat Anda, itu ceritanya berbeda. Disebutkan bahwa Anda melakukan beberapa pelanggaran organisasi, bahkan tuduhannya tidak main-main, tuduhan menggelapkan uang, kemudian tidak membayar infak dan sebagainya. Bahkan saya ingin kutip salah satu yang tadi Anda sebut, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro, mengatakan apa yang Anda lakukan itu karena sakit hati dan didasari oleh dendam. Kalau berbicara tidak membayar infak, siapa bilang? Saya bayar infak, namun belum lunas. Beda dong antara tidak membayar dengan belum selesai. Kemudian kalau menggelapkan uang yang mana? Oleh karena itu, pada Maret 2012 kemarin, saya menantang mereka. Ayo, saya bilang, mubahalah, sumpah mati. Mana buktikan saya menggelapkan uang dan seterusnya? Kan mereka tidak ada yang jantan, tidak ada yang berani. Dan perlu juga dicatat, sampai saat ini saya tidak pernah menyerang lembaga, tetapi yang saya serang adalah individu. Oleh karena itu, dalam satu segi saya juga masih punya harapan. Siapa tahu lembaga yang saya dirikan itu ada perbaikan. Pak Yusuf Supendi sudah punya sikap politik, sudah punya pilihan tersendiri oleh partai, diberikan SK
terkait dengan posisi beliau itu. Dan ya sudah, beliau sudah membuat pilihannya dan beliau sudah pindah kepada pada partai yang lain, ya sudah, itu tentu adalah hak politik dia, dan partai sudah selesai dan tidak ada lagi hubungannya dengan PKS. Jadi kalau ada kader yang semacam beliau, ya sudah, kami tidak pernah dalam posisi untuk memaksa orang untuk kemudian masuk ke PKS, tidak memberi ruang bagi partai untuk membuat pilihan-pilihan. Anggota partai untuk, kalau anggota partai membuat pilihan, ya tentu ada risikonya. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar.